Tips jadi host. Tips jadi host, banyak-banyakin pengetahuan aja. Sama latih artikulasi ngomong. Paham nggak? Lu kalau mau jadi host, lu harus tahu host itu apa, tugasnya apa, fungsinya host itu apa, job desk-nya tuh apa aja. Terus yang namanya host itu kan harus paham situasi, gimana cara ngebawain acara, mau formil kah, informal kah. Lo harus belajar juga cara menguasai kondisi, cara menguasai keadaan. Nah, tapi sebelumnya lu harus latihan dulu gimana cara menguasai diri. Kalau lu belum bisa menguasai diri, gimana lu menguasain orang-orang di sekitar lu, begitu lu. Paham nggak? Jadi kayak lu ada emosi, lu ada amarah, lu ada kesedihan atau apapun, itu harus lu pinter-pinter untuk atur emosinya. Karena yang namanya host itu harus netral gitu. Kalau jadi host tuh itu harus netral. Jadi bisa ngebawa suasananya mau ke yang formal ayo, mau ke yang suasana gimana nih, mau yang sedih ayo, mau yang suasananya yang lagi suspen lagi tegang nih, misalnya mau menuju ke tegang, gimana caranya. Nah itu kan tugas host tuh kayak begitu gitu. Kalau misalnya lu punya skill lain, kayak lu bisa nyanyi, lu bisa ngelawak, itu sangat nilai plus lagi tuh. Jadi lu bisa ngidupin suasananya bukan cuman biasa-biasa aja gitu. Jadi punya kemampuan lain. Nah, hair care. Aku muak. Indosiar live video. Iya, pokoknya kalau Indosiar live berarti aplikasi videonya juga live juga. Menurut kakak apa? Zahra, menurut Karina pas nge-host gimana? Ya masih baru kan? Masih baru, dia nggak tahu juga dia punya pengalaman nge-host sebelumnya atau enggak. Dia kan masih baru. Belum kelihatan. Dan dia masih butuh orang-orang yang support system dulu nih, butuh orang-orang yang support dia. Jadi harus orangnya tuh juga harus yang paham nih anak tuh kalau ngomong arahnya mau kemana, bercandaannya mau kemana. Jadi harus bisa dimakan gitu. Ngerti nggak dimakan? Jadi candaannya dia ke arahnya ke sini. Berarti kita harus supportnya gimana. Nah itu kan kita juga butuh kemampuan juga tuh untuk itu gitu. Jadi kita mah disesuaikan aja. Nah kan, setuju? Iya, setuju gitu. Sekarang Valen udah ugal-ugalan berani nyuapin Mila. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Ada apa? Menurut kakak Syarbil cocok? Lu kagak usah nanya pasangan cocok apa enggak sama gue, udah nggak usah nanya, bodoh amat, gue nggak tahu juga gimana. Kalau mau nanya tentang host, tentang kesenian sama gue, ayo gue jabanin. Kalau nanyain ke pasangan orang cocok enggak, bodoh amat. Pakai lagi ini deh, pakai lagi. Cara masuk TV, cara apa? Cara masuk TV. Emang gak boleh ya teh bawa piala pas pulang penyambutan, maksudnya gimana? Teh Rina, apa tanggapannya lihat Valen ngerokok pas konser? Ngerokok? Nggak tahu, gue nggak lihat. Kalau udah lihat
mungkin bisa menanggapi, atau mungkin bisa juga nggak usah ditanggapi, kan bisa juga. Cara makan tahu, bentar, cara makan tahu pakai tempe gimana? Bentar, nih gue pin dulu nih ya. Cara makan tahu pakai tempe gimana maksudnya? Nih tahu. Cara makan tahu pakai tempe. Nih tahu dibikin sandwich gitu, atasnya tempe, bawahnya tempe, tengahnya tahu, kayak hotdog gitu, kayak sandwich gitu. Gimana sih? Pertanyaan lu gimana? Tewin, pertanyaan lu bagaimana itu? Cara makan tahu pakai tempe. Gimana? Cara makan tahu pakai tempe. Cara makan tahu, kan cara makan tahu dimakan. Nah kalau pakai tempe berarti gimana tuh? Maksudnya tahunya dimakan sama tempe? Lu perbaikin pertanyaan dulu. Lu perbaikin dulu pertanyaan lu dulu. Udah nggak usah. Cara jadi juri gimana? Emang ada cara-caranya jadi juri? Bukannya juri tuh biasanya dipilih dari dipilih dari kapabilitasnya untuk menilai sesuatu gitu. Bu EN gimana kabarnya? Kenapa lu nanyain Bu EN coba? Cari jadi host. Apa? Bagaimana pertanyaannya? Apa itu tadi? Burung hantu kalau udah meninggal jadi apa? Burung hantu kalau udah meninggal jadi apa? Jadi bangke. Jadi nggak ada lagi burung hantunya, udah begitu kan. Belum maunya gue jawab apa itu. Cara jadi artis gimana? Lu tahu nggak artis itu apa? Cara jadi artis nggak ada caranya jadi artis kalau lu udah punya jiwa seni, melakukan segala hal tentang kesenian lu bisa. Ya lu udah jadi artis. Artis itu kan seniman itu bisa apa aja. Lu sukanya apa? Misalnya lu punya hobi, bukan hobi lah, ada hal yang paling menarik, yang paling lu tertarik sama kesenian apa, ya lu jalanin itu. Kalau lu udah punya karyanya dari kesenian yang lu suka, ya lu udah bisa disebut artis itu. Misalnya pelukis, nih di belakang nih ada lukisan. Ini lukisan ini hasil karya seni, yang bikin siapa? Seniman. This is the art, yang pembuatnya namanya artist. Itu pakai bahasa Inggris aja. Kalau dalam bahasa Indonesia ini hasil karya seni, senimannya yaitu siapa? Yaitu artisnya. Cara nggak grogi di depan umum, gue juga nggak tahu itu gimana ngilangin banyak masukan, banyak ya orang-orang yang ngasih motivasi lah tentang gimana caranya menghilangkan rasa grogi di depan orang banyak. Sampai saat ini pun gue kalau grogi nggak bisa hilang itu. Udah narik nafas, atur nafas, tetap aja yang namanya grogi. Kalau udah bawaannya, apalagi punya panic attack misalnya, punya kecemasan yang berlebihan, susah dihilanginnya. Nggak tahu gue juga gimana itu caranya. Kak, bagaimana solusinya berhenti judulnya? Jangan mulai, biar nggak usah berhenti, jadi jangan mulai, udah. Karina,
ngefan coba nyanyi. Enggak, jangan minta nyanyi. Cara handle-nya ya itu nggak bisa cara handle-nya, nggak tahu cara ngehandle-nya gue juga gimana. Kalau gue sih biasanya ya tarik nafas, ngatur nafas itu diatur. Misalnya narik nafas dalam 5-7 detik tuh narik nafas dari hidung. Narik nafas tuh lu ngerasa perut lu ikut kembung, ini dada lu juga bukan kembung apa, perut sama dada lu tuh ikut ada pergerakan gitu. Terus abis itu dibuang pelan-pelan gitu, dalam waktu berapa detik dibuang pelan-pelan. Biasanya sih kalau gue begitu berhasil. Enggak juga, kadang-kadang tergantung keadaan gitu. Kadang-kadang ya begitu. Kok sambelnya belum datang, ada apa ini? Tiba-tiba ngomongin sambal sama gua. Gimana caranya Bu En tidur merem? Paham? Merem, Bu En tidurnya merem udah. Apa pendapat Anda tentang Dewi Persik yang ngomong Aceh berisik? Udah, nggak usah ditambah-tambah apa-apa lagi lah. Ya, nanti salah-salah lagi. Ntar yang ini disalahin lagi, yang itu udah. Itu perlu waktu untuk memikirkan hal itu, untuk memikirkan apa yang akan disampaikan. Pikirkan dulu. Collab sama Zara, udah lu jangan minta-minta gue collab sama orang lain. Gue kagak tahu bagaimana caranya harus collab ya. Jangan minta-minta gue collab sama orang, gue nggak tahu caranya. Ngomong apa? Kok pada cepet banget ini? Nggak kebaca. Teh masuk akademi maksimal umur berapa maksimal? Kalau maksimal gue nggak tahu deh. Rumah sakit demam atau flu? Rumah sakit demam atau flu? Gimana ya pertanyaan lu? Rumah sakit demam atau flu? Ini juga ya namanya rumah sakit sih. Kenapa nggak namanya rumah sehat ya? Rumah sembuh gitu. Lah gue mah kalau gue orang kaya, rumah sakit, rumahnya gue sembuhin dah. Kata gue mah. Kirain suami dari ada suka nyobain tutorial makeup. Gue. Iya. Kalau umur 25 masih bisa. Maksudnya gimana? Umur 25 masih bisa ikutan dangdut akademi gitu nggak? Itu gue nggak tahu juga tuh. Mungkin bisa kali. Mungkin ya atau nggak tahu juga sih. Solusi agar ngomong nggak terbata-bata saat membawakan acara. Solusi agar ngomongnya tidak terbata-bata saat membawakan acara. Latihan terus menguasai materi apa yang mau disampaikan.
kuasain dulu materinya yang mau disampaikan itu apa, kuasain acaranya itu tentang apa, sampai ke detil-detilnya. Nah, terus sebelum mulai naik tuh ya dibiasakan latihan gitu. Kalau untuk yang baru-baru ya, biasanya kalau yang udah jam terbangnya udah banyak sih ya udah terbiasa. Tapi kalau yang baru-baru ya latihan. Kalau dulu zaman gue teater itu sering latihannya rutin itu setiap hari belajar artikulasi A, I, U, E, O tuh bener-bener di A, I, U, E, O terus sambil teriak gitu. Biasanya kalau gue dulu sambil lari terus A, I, U, E, O, A, I. Oh itu nggak berhenti tuh sambil lari. Nanti habis itu coba misalnya apa tuh baca satu paragraf tuh kan biasanya ada beberapa kalimat tuh dalam satu paragraf. Nah itu baca dengan tempo yang paling lambat dan artikulasi yang dibuka gitu, mulutnya tuh dibuka. Misalnya selamat malam pemirsa semuanya. Selamat berjumpa lagi di acara gitu tuh. Gitu-gitu tuh. Biasanya kalau dulu gue begitu ngelatihnya. Nanti begitu udah ngomong begitu pelan gitu, temponya lambat, sambil lu kesabaran lu juga itu diuji juga. Kalau begitu lu udah dapet, begitu lu ngomong cepet, enak. Misalnya selamat malam, selamat malam, diulang aja terus sampai lu pegel, sampai lu bete, sampai lu bosen. Begitu ngomong cepet, selamat malam, udah otomatis aja gitu. Selamat malam, udah nggak selamat malam, udah nggak terbata-bata, udah nggak balelol lagi. Ya begitulah kira-kira. Kalau gue itu mah dari gue. Nggak tahu tuh ada nggak ya bukunya yang bikin teori tentang itu. Itu dulu kebiasaan gue di zaman kuliah teater aja sih begitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain tentang itu? Iya. Nah ini gue demen nih bahas-bahas tentang kesenian, tentang host gitu. Nah begini-begini gue demen begitu. Cara daftar DA. Nah kalau cara daftar DA lu lihat aja akunnya Indosiar, jangan nanya sama gua. Begitu, paham? Iya. Apa? Kenapa mata Teh Rina bersampingan? Maksudnya gimana? Mata Teh Rina bersampingan? Gimana maksudnya? Cerita horor. Kalau mau cerita horor, jadi pemerintahan kita skip aja deh. Cantik Terina, iya, emang aku cantik emang kemana aja, tapi kalau terpilih audisi itu kalau mau ke Jakarta di ongkos atau di ongkos, gimana pertanyaannya? Kalau terpilih audisi kalau mau ke Jakarta di ongkos atau di ongkos? Nah itu gue bingung.
Speaking yang bagus di peserta DA tuh speaking yang bagus di peserta DA tuh speaking apa itu? Public speaking maksudnya di DA7 yang kelihatannya oke, public speakingnya di DA7 menurut gue Mutia Bone Bolango. Aduh Allah gitu, aduh Allah. DA7 mulu, iya ya dibahas DA7 mulu, orang ini kita lagi ada di nyiknyok ini. Beri apa cara supaya public speaking lancar. Wih, Santika, terima kasih topinya. Cara supaya public speaking lancar, gue aja juga sebenarnya belum lancar loh, tergantung kondisi sih. Kalau gue sih tergantung kondisi ya. Kalau lagi moodnya bagus ya bagus, kadang-kadang lancar. Tapi kalau yang penting sih, yang paling penting sih pengetahuan ya, pengetahuan tentang apapun gitu, tentang apapun, hal-hal yang kecil, hal yang mau yang besar, mau yang kecil, mau yang apa, yang relate sama isi penontonnya gitu. Misalnya kayak gue ada jadi host dangdut ya, mau nggak mau gue harus tahu seputar dangdut supaya apa yang dibahas sama juri, apa yang dibahas sama pesertanya, sama host-host yang lain, gue bisa nyambung gitu. Jadi nggak ada juga kan yang misalnya jurinya ngomong apa, tapi kitanya nggak ngerti nih. Jadi nggak nyambung ya. Pokoknya minimal di satu acara, misalnya kita dipercaya jadi host di satu acara, tergantung nih acaranya acara apa. Kalau misalnya kita acaranya misalnya tentang finansial misalnya, ya berarti kita harus punya pengetahuan tentang finance-nya gimana. Acaranya acara ya lagu-lagu pop ya, kita harus banyak pengetahuan di dunia musiknya. Oh acaranya acara ibu-ibu PKK misalnya, berarti kita harus punya pengetahuan di seputaran itu tuh apa aja, PKK itu tuh apa aja, kegiatannya apa aja, aktivitasnya apa, terus nanti supaya bisa nyambung gitu apa yang diomongin, kitanya juga harus paham gitu, itu paham. Biar nggak grogi kalau nge-MC gimana, gue juga masih sering grogi kok. Gak ngerti juga, gue nggak tahu caranya untuk nggak grogi itu gimana, karena kalau menurut gue perasaan grogi itu manusiawi aja sih. Jadi kadang-kadang gue juga grogi, ada gemeter, ada suka deg-degan gitu, ada di momen-momen tertentu, cuman nih nggak bisa dihilangin. Dan menurut gue pada akhirnya ya udah nggak apa-apa juga, deg-degan tegang ya itu tandanya kita manusia gitu. Semakin menyala. Jadi host itu sudah apa enggak? Jadi host itu sudah apa enggak? Sudah. Masih sedang berlangsung. Gimana tuh? Tahu nggak Kak, Aping punya panic attack? Ya bisa jadi orang yang punya panic attack itu kan banyak. Bisa jadi Aping punya, bisa jadi. Kak, kalau kepilih ke Jakarta untuk audisi Indosiar, yang bayarin pesawat atau lu gimana sih, lu selesaiin dulu dah pertanyaan lu. Kak, kalau kepilih ke Jakarta untuk audisi Indosiar, yang bayarin pesawat atau maksudnya pesawatnya ngebayarin lu audisi gitu, gimana sih? Pesawat ngebayarin lu audisi. Pertanyaan lu gimana sih, perbaiki dulu dah.
nanti pas acara HUT Indosiar host bahas. Lihat nantilah. Ica, nuhun Ica. Indosiar punya kejutan apa nih? Bocoran. Namanya kejutan masa dibocorin? Lu mah suka aneh. Teh gimana biar jadi pede di depan umum? Gak tahu, gue juga sering gak pede. Kalau 13 tahun bisa masuk DA. Kalau 13 tahun bisa masuk DA, ya terserah. Ya nggak tahu, terserah. Kayaknya bisa deh. Lu sabar nggak nungguin selama 13 tahun? Udah 13 tahun tuh, lu baru ikutan DA. Coba aja lu sabar nggak nungguin 13 tahun? Teh Rina kalau masuk DA pasti juara. Enggak, gue mah gak akan juara kalau masuk kompetisi begitu. Gue udah keseringan ikutan kompetisi gagal, tuh udah keseringan. Tahu-tahu jadi nge-host. Kata gue juga, gue mah. Koma sengaruh itu emang itu bukan koma, ini tanda baca. Tanda baca begitu. Maksudnya kalau audisinya lolos, nanti naik pesawatnya dibayarin Indosiar atau bayar sendiri? Nah ini kan jelas tuh pertanyaan lu. Kalau tadi kan kagak ngerti kalimatnya bagaimana. Kalau audisinya lolos, nanti naik pesawatnya dibayarin Indosiar atau bayar sendiri? Nah kan pertanyaannya juga, apakah mungkin naik pesawat? Atau jangan-jangan naik haji? Bisa jadi naik kelas gitu kan, gimana ini juga nggak tahu mau naik apa ini gitu. Naik darah juga bisa kan. Nah tuh pertanyaannya, apa ini alat transportasinya, kan belum tahu gitu. Jadi kalau udah nanya naik pesawatnya dibayarin atau bayar sendiri, nah naik pesawat atau naik yang lain juga belum tahu kan. Kalau ternyata naik kadar gulanya kan juga nggak tahu mau dibayarin atau gimana kan. Teh coba nyanyi satu napas. Nyanyi satu napas. Satu nafasku. Gimana maksudnya? Sudah malam kangen. April apa? Ngomong apa sih teh? Penjelasannya naik darah. Iya gimana sih? Kan gitu pertanyaannya. Dia orang nanyanya dia naik pesawatnya dibayarin atau bayar sendiri kan gitu. Ya kan gue nggak tahu transportasinya mau pakai apa. Alat transportasi belum tentu kan naik pesawat, gue bilang juga. Kan takutnya naik yang lain. Ikan naik tuh bisa macem-macem gitu. Apa? Kenapa nggak jadi artis aja Kak? Gimana? Cantik kenapa nggak jadi artis aja? Gimana maksudnya? Cantik kenapa nggak jadi artis aja? Cantik kenapa nggak jadi artis aja gitu? Atau cantik kenapa nggak jadi artis aja gitu? Atau gimana sih? Itu kira-kira nadanya gimana tuh? Pertanyaan itu tuh. Cantik kenapa nggak jadi host aja gitu? Atau cantik kenapa nggak jadi artis aja gitu? Gimana? Udahlah nggak usah dipikirin. Teh jadi host itu susah nggak? Segala sesuatu itu susah, bukan cuman jadi host. Segala sesuatu akan terasa mudah apabila tidak dilakukan, udah itu aja. Jadi kalau dibilang jadi host itu susah-susah, jadi penyanyi susah-susah, jadi pelawak susah-susah, jadi artis susah-susah, jadi pekerja kantoran susah-susah, jadi buruh pabrik susah-susah, semua juga susah. Yang mudah itu adalah ketika sesuatu tidak dikerjakan, sudah itu. Yang mudah itu ketika kita Terina ngomong pakai bahasa India. Ada lagi yang minta gue ngomong pakai bahasa India. Lu pikir gue orang mana? Aneh aja dah.
April pulang kampung rame sampai masuk Trans 7 mah. Maksudnya April pulang kampung saking ramenya sampai masuk Trans 7. Maksudnya satu kampung gitu semua pada ke Trans 7. Hah? Gimana? April pulang kampung saking ramenya sampai masuk Trans 7. Itu kok satu kampung saking ramenya sampai masuk Trans 7. Mereka pada masuk ke Trans 7 gitu gimana? Rame gitu rombongan pada masuk ke Trans 7. Bagaimana? 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 Teh aslinya kayak India, ikan pakai filter ini biar kayak dari mana dari nale biar ketekuk la kaparate nane nale kiri hipiambari la komprek la kontrok lah, hampir salah ngomong gua. Pertanyaan semakin menyala itu apa sih? Siapa sih semakin menyala itu? Semakin menyala apa sih? Bagaimana? Indosiar punya air apa? Rata-rata masuk situ glowing. Indosiar punya air apa? Rata-rata masuk situ glowing. Bentar ya, gue pin coba. Nih, Indosiar punya air apa? Rata-rata masuk situ glowing spill. Gimana? Ini gimana ini? Nada kalimatnya tuh gimana ini? Intonasinya gimana? Indosiar punya air apa rata-rata masuk situ glowing spill gitu? Gimana? Indosiar punya air apa? Rata-rata masuk situ glowing spill gitu. Gitu apa gimana ya? Indosiar punya air. Apa rata-rata masuk situ glowing spill? Nah, gitu apa gimana sih? Gimana? Coba. Ini tuh tanda hurufnya tuh gimana nih? Tanda bacanya gimana? Tanda baca per kata, per kalimat itu kemana? Ini gue bacanya harus bagaimana ini? Indosiar itu pusing, nggak mau mikirin gue udah bingung sama diri gue sendiri, udah adalah pokoknya ya. Indosiar punya air apa? 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 Gitu gimana? Indosiar punya air. Bentar. Mana? Ngilang tuh. Kalimat lu ngilang tuh tadi siapa yang kita pin. Indosiar punya air apa? Rata-rata yang masuk situ pada glowing. Mungkin gitu teh. Indosiar punya air apa? Indosiar punya air apa? Air apa? Iron Man, air Jordan. Apa? Air conditioner. Apa bagaimana? Air apa? Punya air rata-rata yang masuk situ pada glowing. Biasanya itu ya, keglowingan itu biasanya dipicu oleh make up, lighting, lampu ya, settingan lighting itu berbeza, settingan kamera yang berbeza tuh. Make up orang TV tuh, orang-orang Indosiar paham dia make up harus macam mana. Tapi kadang-kadang ada juga tuh make upnya udah cakep, di real life-nya tuh bagus, tapi begitu masuk TV kok warnanya aneh ya gitu. Ada tuh yang begitu. Ada juga yang di real life-nya itu make up-nya kelihatannya kayak dempul, wah tebel, kelihatannya di real life tuh kok gitu. Tapi di TV bagus. Ada
Itu yang begitu. Jadi bukan pakai air Ronman, air Jordan, air ketuban, bukan pakai air-airan itu. Ya. Air itu bahasa Inggrisnya udara teh, air, you know, air. Air garam, iya tuh. Air Whipple. Indosiar punya air apa? Karena rata-rata masuk Indosiar itu pada glowing. Ya lu nanyanya salah. Nanya pakai air. Ada TV. Lu pikir kameranya dicipratin air gitu biar pada glowing? Aneh aja lu. Kalau kepilih audisi nanti gaunnya itu udah disiapin atau kita bawa sendiri? Biasanya gaunnya disiapin. Kamu bawa sendiri pun juga tetap disiapin. Jadi nih gaunnya nih, gaun. Siap. Tuh disiapin. Jadi gaunnya tuh disiapin. Siap. Nah, disiapin. Gitu. Disiapin bener ada disiapin. Gaun-gaunnya. Biasanya kalau yang udah masuk ke berapa besar itu malah dikasih baju-baju dari desainer khusus. Nanti kita kerja sama desainer mana gitu. Atau kadang-kadang juga biasanya ada desainer-desainer yang ngeliat aura-aura peserta yang kayaknya nih dipakein baju gua keren tuh gitu. Ada tuh gitu di Indosiar mah seru. Udah lihat April konser, maksudnya cabi mirip. Kakak tidak konser kah di Indosiar? Kau tidak lihatkah aku lagi live? Kau tanya pula aku tidak konser di Indosiar. Kau lihat aku lagi live ini. Aneh kali kau. Guguknya namanya siapa? Emang ini guguk? Emang ini guguk? Kayaknya mungkin dia guguk. Jadi dia nggak berani ngomong karena dia guguk. Guguk. Wah, kok nggak lucu? Biasa aja. Nyanyi satu tarikan nafas, bisa nggak usah ngerepotin gak sih? Lu minta gue nyanyi satu tarikan nafas, bisa nggak usah ngerepotin? Lu elah. Valen sama Mila cocok nggak tahu? Lu nanya, lu pikir gue ini konsultan perkawinan? Aku pengen ikut DA tapi nggak mampu buat transportasi. Aku pengen ikut DA tapi nggak mampu buat transportasi. Pengen ikutan DA tapi nggak mampu buat transportasi. Bagaimana kalimatnya? Bagaimana? Kok mau daftar DA 8 tapi suaraku kayak kucing kejepit. Tergantung kejepitnya kejepit apa dulu nih. Kejepit pintu apa kejepit yang lain nih. Pintunya juga bisa pintu dapur, pintu gerbangnya mau gerbang sekolah, apa pintu kulkas. Nah itu kan suaranya pasti beda-beda itu. Nih nih lu nggak pede nih, lu mau ikutan audisi tapi lu ngerasa suara lu itu kayak kucing kejepit gitu kan. Tapi kan itu bisa di deskripsinya juga bisa banyak lagi di kucing kejepit. Nah kucingnya jenis apa, kejepitnya juga kejepit apa tuh kan bisa macam-macam itu suaranya. Misalnya kejepit pintu gerbang sekolahnya mana, sekolah Mila misalnya di Bogor, beda lagi tuh pasti suaranya. Misalnya kejepit
pintu kulkas, nah kejepit pintu lemari, nah itu pasti beda lagi itu suaranya. Kucingnya kucing jenis apa tuh, rasnya ras apa gitu, itu udah beda lagi pasti suara kucing kejepitnya. Jadi kalau mau daftar DA8 suaranya kayak kucing kejepit bisa atau enggak, coba aja kalau saran gua mah. Karena kan pasti beda-beda juga suara kejepit kucing kejepit itu suaranya pasti beda-beda gitu. Jadi bisa dicoba, siapa tahu ada di antaranya salah satunya si suara kucing kejepit itu yang ternyata diterima gitu. Mana lagi? Nek, aku mau ikut DA9, doain ya, didoain. Undang, nggak usah minta gua ngundang-undang siapa-siapa, gua kagak tahu gimana caranya. Ah? Hidung udah beda filter ini. Ih. Udah, gua ilangin tuh filternya. Ntar pucet banget gua. Ih, sih dingin ini di sini. Ntar ya. Kagak pede gua. Gitu caranya. Gitu ya. Gitu kan pakai lip balm? Gitu caranya. Iya. Gitu. Serah lu dah, iyalah. Terserah gua. Gimana nih? Mau ikut DA tapi apa? Lu niat jadi artis gak sih? Kayaknya enggak deh. Teh, lu sehat gak sih? Kayaknya sih harus diperiksa gua ini. Iya emang, bener. Terima kasih peringatannya. DA itu sampai DA 100 ya bisa jadi nanti udah abad keberapa DA-nya masih ada, bisa jadi dengan konsep yang berbeda gitu, zaman yang berbeda gitu, bisa jadi, kenapa enggak. Bisa jadi nanti nama Indosiarnya jadi Indocair misalnya tuh. Bisa jadi. Lu nanya sampai DA keberapa? Kapan pendaftaran DA8 dibuka? Lu ikutin aja, pantengin akunnya Indosiar. Paham nggak lu? Hah? Kelihatan sudah capek nggak? Emang muka gue muka capek udah. Bukan kelihatan udah capek, emang mukanya udah begitu. Tasya Lovers ngasih apa itu? Kucing. Iis Hong. Eni nuhun jimat rojo, terima kasih. Riani, syarat masuk DA8 apa? Biasanya surat kelakuan baik gitu ya, tidak ada catatan kriminal, itu perlu juga. Bisa nyanyi gitu, punya kemampuan lain seperti misalnya kemampuan menghilang pada saat ditagih hutang tuh. Mau ikut DA tapi nggak ada suara, Teh ikut pilkada aja biar dapat suara, kan lumayan, mau berapa persen juga dapat tuh suaranya.
Mau ikut DA nggak ada suara, gimana lu? Ikutan pilkada udah. Kalau nggak mau ikut pilkadut udah tuh ikut sana. Aneh-aneh aja lu pertanyaannya. Pengalaman apa yang paling menyedihkan semenjak kakak sudah jadi artis? Pengalaman yang menyedihkan semenjak gue jadi artis. Sedih lah kalau diceritain mah. Mau DA kelewat umur. Mau ikutan DA kelewat umur. Mau ikutan DA kelewat umur. Ya lu puter balik aja. Biar gak kelewat. Puter balik. Teh, aku mau ikut DA, tapi suaraku nggak mendukung. Kau sogok suaramu supaya dia mendukungmu. Solusi. Gila itu ya. Teh, aku mau ikutan DA, tapi suaraku nggak mendukung. Kau sogok suara kau supaya dia mendukungmu. Itu dia, solusi itu. Coba iup. Jangan nih, mohon maaf nih. Dulu gue sempet pakai ini kan, kawat berduri di sini, ya. Iup juga gue. Yalah, repot bet sama orang-orang yang pada ngomongin tentang iup. Gue juga iup. Gue bukan iup kalau dulu, iaup. Gitu deh. Repot lu. Maru. Maru. Namanya Maru, ngasih topi. Nah tuh, cakep dia. Nama Maru, kasih gift topi. Topinya topi susu. Kalbar adek 12 ngasih bunga mawar dah. Deh, cakep itu udah. Kacong. Madura ini. Tasya Lover, Lisa, Fit. Cakep ini. Udah pada cakep. Najwa Nina Siti Juari ya, Bunda Ais. Udah cari nih bule, udah dikasih. Gue kagak baca. Unang mau ikut DA tapi nggak mau menang. Cakep, bagus. Mau ikutan DA tapi nggak mau menang. Itu harus punya pola pikir begitu. Gue mau ikutan DA nih, tapi gue nggak mau menang. Gue nggak mau ikutan, takut menang. Cakep deh. Percaya diri itu. Lu percaya diri tapi lu nggak percaya duduk. Awal nge-host gimana rasanya lah, gue lupa awal nge-host gue ngapain, bagaimana rasanya. Awal nge-host gue ngapain ya? Lah iya lu ngingetin gue. Lah iya dulu gue awal nge-host apa ya? Kan begini, kan ceritanya dulu gue ikutan Akademi Fantasi nih, Indosiar nih. Dari tahun 2002. Gue ngikut Akademi Fantasi Indosiar tuh. Yang ke-1, yang kedua, sampai 2004 gue ikut. Kagak masuk juga tuh. Gue gak masuk terus. Udah bete lah, udah gak bisa jadi penyanyi kali gue gitu. Nah 2005 gue ngikut API, audisi pelawak TPI, udah juara 1. Tuh di API tuh juara 1.
Sementara Avi, Akademi Fantasi Indosiar, 5 kali berturut-turut audisi, paling mentok cuman nyampe 5 besar Bandung, belum nyampe ke Jakarta. 5 besar Bandung paling mentok itu. Yang kelima, itu pun yang kelima, dari mulai masuk cuman 50 besar, terus masuk 20 besar, terus masuk 10 besar, nah terus masuk 5 besar gitu. Gini biar gak salah, jadi tahun 2002 gue ikut masuk nyampe 50 besar doang, udah. 2000 Avi yang selanjutnya gue ikutan lagi, masuk lagi tuh, tapi cuma sampai 20 besar doang. Habis itu udah. Ada lagi Avi selanjutnya tuh tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004 atau 2003 gitu. Ikutan lagi, gagal lagi tuh. Habis itu baru yang 2004 itu ada Avi 5 apa Avi berapa ya gue lupa. Gue ikutan lagi, masuk tuh gue sampai 5 besar dari Bandung. Jadi dari Bandung tuh, dari ribuan di Bandung, kepilihlah gue 5 besar. Nah dari 5 besar masuk panggung besar di Bandung, mau menuju ke Jakarta, gue harus SMS kan, by polling juga gitu pilihannya. Kalah gue SMS, nggak masuk, akhirnya nggak jadi ke Jakarta. Habis dari situ gue bete, gue ngikut dari Avi, gue ikut ke API. Audisi pelawak TPI juara 1 gua. Audisi pelawak itu jadi juara 1, gue jadi pelawak akhirnya. Nah dari situ baru tawaran nge-host dari TPI. Dulu tuh ada namanya Grebek dangdut apa ya gue lupa. Acara-acara dangdut tuh banyak karena dulu, pokoknya dulu iya gue di acara-acara dangdut, acara-acara musik-musik di TPI tuh dulu. Awalnya tuh nge-host, ditawarin host. Masih bingung gitu, cuman kalau gue, nah awalnya gue nge-host karena gini, gue ngerasa gue punya basic di teater kan. Di teater tuh kan gue acting, nah itu tuh semua karakter gue pelajarin, termasuk jadi model. Gue pernah tuh ada karakter, gue memainkan karakter seorang model di salah satu naskah teater itu. Nah dulu gue pikirnya gini, gue kan di teater kan gue acting, ya udah kalau gue jadi host ya gue acting sebagai host aja gitu gue tuh dulu jadi acting aja, gue berakting kayak host gitu. Gue ngeliatin dulu tuh, yang sering gue liatin siapa, Choky Sitohang cowoknya tuh, Yuanita Kristi, gue lihat gimana cara mereka nge-host gitu. Terus Indi Bareng, Sarah Sehan, gue tuh mempelajari gimana cara mereka, kok ngomongnya bisa gak berhenti-berhenti ya, kok bisa ada terus tuh pembahasannya tuh ada aja gitu. Udah gitu kan, Nirina Jubir juga dulu gue pelajarin, kok dia bisa ngomong gak berhenti tuh, ada aja gitu kalimatnya, ada aja kata-katanya, ada aja, gimana ini caranya gitu. Jadi gue mempelajari orang-orang itu, gue ngelihat perbedaan cara mereka nge-host tuh gimana. Terima kasih Maru lagi, topi, dah juragan topi dia, jangan-jangan gitu. Nah abis itu gue pelajarin nih, gue lihat kalau Choky Sitohang dia punya kebiasaan nge-host dengan cara formal. Gue ngelihat cara bahasa tubuhnya dia pada saat membawakan acara, dia pegang mic itu, cara natap orangnya gimana gitu, gue pelajarin tuh. Nah terus gue ngelihat juga Yuanita Kristi gitu kalau lagi nge-host, gitu. Indi Baren casual dia bisa, formal dia bisa. Gue ngeliat, gitu ya Kak Indi tuh gitu, gitu. Jadi gue mempelajari orang-orang yang biasa nge-host, terus gue mempelajari gimana cara mereka membawakan acara, dan gue melihat bagaimana cara mereka ngomong. Jadi apa aja nih yang dibahas? Tergantung nih acaranya acara apa. Kalau acaranya lagi seru-seruan, acaranya musik, mereka ngebahas tentang musik. Kalau tiba-tiba mereka misalnya wawancara, taruhlah politisi misalnya, mereka dari pertanyaan-pertanyaannya pun juga akan berbeda gitu. Makanya gue kayak gitu. Jadi gue belajar dari orang-orang itu gitu dulu, gitu.
Apa lagi? Pertanyaannya apa lagi? Nih Pade, nih kayaknya nggak tahu deh gue cerita gini tuh kalian udah pada ada. Nih gue nggak tahu nih yang nontonin gue tuh rata-rata umur berapa, rata-rata kelahiran berapa. Paham nggak yang gue ceritain? Pernah jadi sinden, pernah. Ngomong dulu tuh gue pernah di acara TPI itu baca berita loh. Gue membaca berita loh dulu loh. Beritanya apa weekend, pokoknya jadinya setiap Sabtu Minggu gue bacain berita sama Krisna Mukti. Gue lupa nama acaranya apa. Berita itu the weekend, weekend. Acara berita kayak news anchor gue, tapi news anchor yang lebih santai karena di hari Sabtu sama Minggu gitu. Pernah tuh. Ngapain sih gue nyeritain diri? Ngapain sih? Umur hanya angka. Umur hanya angka. Siapa bilang umur hanya angka? Kalau angkanya nggak ada gimana itu? Nah, bingung. Apa lagi pertanyaannya? Saya paham tapi pas bilang juragan topi malah ngakak. Lu mau gue bilang juragan apa? Teh Rina emangnya apa? Tasya nggak dianggap? Maksudnya nggak dianggap? Karena netizen bilangnya gitu. Ya lu percaya netizen? Ya lu riset sendiri aja. Paham? Kelahiran 2000 gue udah lagi siap-siap mau ikutan audisi AFI itu. Ya, ada yang kelahiran tahun-tahun 80-an ada nggak? Yang kelahiran 80-an gitu biar ibu cerita-cerita yang tadi juga. Mana coba? Cinta love. Tenyangka Teh Rina arak 40 sugan teh 20 kumaha maksudnya? Toro cakep itu topi dikasih Maru ngasih lagi bukan lagi si Maru ini mah The Sultan ini gua rasa Maru The Sultan ini gua rasa dia ketat apa gimana tadi? Ketat banget dulu berarti. Ketat banget dulu. Padahal suara Karina enak. Ketat banget. Gue sih lebih ke pakai baju yang longgar-longgar ya, enggak. Cakep ini. Cakep itu apa? Apa itu siapa? King Soto. Juragan ini gue rasa King Soto ngasih apa itu boneka. Bisa ikut DA dari lahir tahun berapa? Bisa ikut DA dari lahir tahun berapa? Bisa ikut Dadri lahir tahun berapa? Lu perbaiki kalimat lu, perbaiki cara ngetik lu, tanda huruf, tanda bacanya apa tuh kudu jelas supaya kita ngebacanya paham, ya. Putri Padang awal nge-host tahun berapa ya? Sekitar 2005 kayaknya sih, sekitar 2005 ya. Terina sekarang gak jadi host di acara Mila malam ini. Gimana? Gak jadi host di acara Mila malam ini. Lu lihat gua lagi nge-live. Lu tanya gue jadi bagaimana? Umur berapa boleh ikut DA? Kalau ada umur di ladang oleh kita numpang mandi. Kalau ada
Oh, itulah. Ebi, gue bisa masuk. Gimana sih nih orang pada ngetiknya? Ebi kok bisa masuk TT Indosiar yang Poflusalting. Bentar ya, gua pin nih komen lu. Ini bagaimana? Ketikan lu bagaimana? Gua kagak ngerti. Ebi kok bisa masuk TT Indosiar? Maksudnya gimana? Ebi kok bisa masuk TT Indosiar yang Poflusalting? Gimana? Ebi kok bisa masuk TT Indosiar? Gimana ini intonasinya ya, kalimatnya bagaimana itu? Gimana itu? Ebi kok bisa masuk TT Indosiar yang Poflusal? Kagak ngerti, gue kagak ngerti. Udah kagak ngerti, gue kagak paham. Iya, berubah lagi mukanya. Idi. Kak, kalau dudang kamu bisa Indosiar? Pada ibu gimana sih orang ngetiknya? Hah? Kak, kalau dudang kamu bisa Indosiar. Kalau dudang tuh apa? Tatak dudang dut. Gimana sih? Hah? Suka tete itu TikTok. Oh, itu anak kecil mungkin Teh Rina yang ngetik. 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 Gitu kali ya. Intonasinya gitu ya. Itu anak kecil mungkin Teh Rina yang ngetik. Nah, kan gitu juga bisa. Nah, tuh, ini bagaimana? Coba bentar gue pin. Nih. Ini gimana coba notasinya? Ini bisa aja begini nih. Itu anak kecil mungkin Teh Rina yang ngetik gitu maksudnya. Atau kan bisa juga gitu. Itu anak Maru lagi ngasih giftnya. Sultan itu mah kata gue. Nah, ulang lagi. Itu anak kecil mungkin Teh Rina yang ngetik. Nah, tuh kan bisa begitu juga. Itu anak kecil mungkin Teh Rina yang ngetik. Kan bisa begitu juga tuh notasinya bagaimana? Intonasinya bisa begitu, intonasi itu. Itu anak kecil. Mungkin Teh Rina yang ngetik dah tuh. Bisa begitu juga tuh. Bagaimana itu mah? Kata gua. Jadi puyeng. Ya itu kan. Lucu banget Teh, jadi males kerja buat nggak usah dijadi alasan lu. Kakak orang mana? Orang baik-baik saya. Nanya orang mana? Betul. Nanti Sigma banget mukanya. Sigma. Gue tidak melihat muka gue seperti Sigma. Gue melihatnya seperti sinyal. Gitu kali ya kalau bibir gue. Ketawa Sunda. Aku lihat bilang itu Maru lagi deh. Si Maru ini kata gua mah dia ngegipnya banyak banget udah pakai kata gua mah Maru. Itu mungkin yang ngetik anak kecil Teh Rina. Oh, itu mungkin yang ngetik anak kecil Teh Rina.
Lihat akun Indosiar. Apa? Bagaimana? Kejujuranmu. Terina lagi di ruang. Terina lagi di ruang ya. Gimana? Terina lagi di ruang ya. Nggak ngerti gua pertanyaan lu. Kamu mirip temenku, sumpah. Ya terus gue harus gimana? Kalau gue mirip temen lu? Lu mau gue apa? Lu kalau ada orang yang ngomong, lu mirip temen gue, terus lu mau gue apa? Gue harus gimana? Bahasa cerita horor. Lu mau gue cerita horor? Jadi gini kondisi nah pemerintah kita tuh ambil, coba kalau padahal tuh cerita horor kan deh, gue bilang juga nih, suaranya nggak mati suaranya. Tuh kan beneran horor. Iya, horor banget. Suaranya nggak mati. Cuman gue diem aja itu. Kata gue mah. Gue tuh horor banget kan tuh. Gitu. Itu namanya cerita horor. Gitu. Kamu masih syuting di stasiun TV? Ya, kadang stasiun TV, kadang stasiun Gambir, kadang di stasiun di Bandung, kadang di stasiun Kereta Api. Apa tadi lu bilang? Gue kira apa, orang lahir apa tuh pada kelewat. Please, tolong nyanyi. Di sono jam berapa sih di Jakarta, di Indonesia, di bagian mana-mana tuh? Di Jakarta jam berapa, di mana jam berapa? Gua kira semua orang baru pada lahir 2000-an. Hello Anda. Gua kira semua orang baru pada lahir 2000-an. Yang lainnya kayak ini. Dah. Miah begini. Coba deh begitu. Kalau nggak pakai filter udah begini. Nggak mau yang tadi. Mana tuh? Nih, cakep banget gue. Begitu. Langsung beda. Apa itu mukanya begitu? Udah ini aja. Udah. Nah, gitu. Umur berapa teteh sekarang? Umur nggak ada yang tahu ya. Kan gue udah bilang, lu mah nanya umur sama gue, umur tuh nggak ada yang tahu. Udah, mirip Ebi udang maksudnya, udang. Kelahiran tahun yang sudah ditentukan. Lu tinggal Google aja, udah gampang. Udah ada. Gampang. Cakep banget gue ini begini.
Nah, kebohongan itu kebohongan. Begini aja udah jadinya. Udah emang begini muka gua udah. Mau diapain lagi sih? Jangan terlalu diiniin. Iya itu loh yang jangan terlalu diiniin, yang digituin gitu kan. Oh, that's what we Kan do. that's acara apa? Nih efek atau asli? Yang ini asli, nih efek nih gue pasang lagi ya. Tuh bagus. Ih bagus kata gue mah. Cakep bet ini, udah. Kok kayak asli banget ya? Tuh kalau aslinya gini gimana ya aku? Kayak gitu juga kalau makeup. Kalau make up maksudnya kalau nggak make up tuh tapi udah begini gitu mukanya tapi nggak make up gimana tuh? Nggak bisa, nggak ada orang kayak gitu. Nggak bisa ya? Nggak ada orang yang permanent makeup. Nah. Yang aslinya lebih cakep, nggak usah gitu deh masa sih di belakang ada anomali. Kalau nge-host makeup sendiri iya aku selalu makeup sendiri. Gue mau nge-host mau apa namanya ini teman aku baru. Too much nggak pakai apa? Too much apa? Kelewat. Darurat. Ultahnya bulan Januari. Iya. Bulan ini. Berapa ya umur aku teh? Aku lupa juga. Bentar, mana itu tadi? Too much enggak audisi. Apa sih? Kelewatan cepet banget ini jalan ininya. Too much enggak. Oh, bentar. Too much enggak pakai baju motif harimau di audisi DA8. Enggak, pakai motif harimau nggak apa-apa, asal jangan pakai motif pembunuhan. Itu too much baru. Udah, baju motif harimau nggak ada, lebay. Kalau motifnya motif kejahatan, motif pembunuhan, nah itu jangan. Emang kalau apa? Kalau ikut audisi DA8 apa? Menurut Teteh, Milen cocok nggak? Gimana gue tahu? Mana gue tahu lu nanya sama gue? Impersonate hidup apa? Kak Rina ini nih yang bikin studio. Hah? Gimana nih maksudnya? Menurut Teteh nggak mau Valen Mila, mau Zahra Ebi, mau Arbil siapa, mau Akbar, mau siapa, udah nggak usah nanya sama gue, udah nggak tahu gue mau cocok apa nggak tahu, udah Teteh ada. Too much nggak kalau tiba-tiba kayang pas audisi? Enggak dong, kalau lagi audisi terus lu kayang itu masih oke. Kalau lagi audisi lu tiba-tiba bangun rumah di situ, nah itu too much, berlebihan itu. Paham nggak lu? Hut ada. Bakal nge-host bareng Zahra belum tahu juga.
Nanti Hud ada. Makeup. Kalau masuk DA harus hafal berapa lagu? Harus hafal berapa lagu ya yang lu mau nyanyiin aja ya deh. Minimal ada 1-2 juta lagu lah. Pakai nanya, mana gue tahu ntar disuruhnya apaan. Cantikan di TikTok ketimbang di TV, kayak ada manis-manisnya. Ikan di TV mah kagak ada pilihan filter. Lah di sini mah ada pilihan filter. Mau jadi begini bisa. Mau jadi begini bisa. Mau jadi anjing juga bisa di sini. Mau pakai begitu juga bisa tuh. Mau jadi begini juga bisa. Nih yang aslinya udah kagak pakai filter ya begini udah mukanya mau bagaimana? Ini bodoh.